mereka berpikir, Bapak dulu kan orang dulu, kami sekarang ini, ya mereka maunya semua instan, nggak mau menikmati proses. Anak-anak sekarang kan kebanyakan instan, Pak. Apa-apa mereka udah tanya sama searching Google. Kan di sana sudah mau ada jawabannya, Pak. Shalom keluarga Tuhan, kembali berjumpa dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah merintis kesuksesan anak, yaitu cara menanamkan unsur-unsur yang mendasar yang sangat berpengaruh nantinya dalam keberhasilan seorang anak. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri, beliau adalah Bapak Dompak Selitonga dan Ibu Lina Hutapea. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar sukacita, puji Tuhan. Oh dahsyat Bapak. Kabar Injil luar biasa. Dahsyat, puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini yang akan kita bahas. Kesuksesan seseorang memiliki 3 ciri parameter. Yang pertama, menjadi saluran berkat Tuhan, dirasakan oleh orang lain. Maksudnya adalah bukan berapa besarnya dia punya kekayaan, kepunyaan, tapi berapa besarnya dia boleh berbagi. Ciri yang kedua adalah kesuksesan itu menginspirasi kepada orang lain. Dikenang, dibicarakan oleh orang lain, bukan malah cibiran atau hujatan ya. Nah, ciri sukses yang ketiga ya, menurut Alkitab yang saya explore adalah mengakhiri kehidupan dengan baik ya. Tentu ya memegang iman sampai akhir. Bukan malah berbalik dari jalan-jalan Tuhan ya. Karena banyak sekali demi keberhasilan orang menjual mahkota kehidupannya. Padahal ini adalah yang paling esensial ya. Demikian cuplikan ibadah Family Week yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan subtema GKA bulan ini yaitu Dare to be Great, yaitu berani menjadi besar, yaitu suatu semangat untuk membawa anak-anak kita menjadi orang sukses kelak. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita kali ini. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, apa pesan yang penting yang Bapak Ibu dapat dari khotbah ibadah Family Week kali ini? Silakan. Bagaimana menjadi orang berhasil? Ya. Bagaimana biar anak kita berhasil? Jadi pada firman Tuhan kali ini yang Mazmur 1 ayat 1-3 itu, menjadi orang berhasil itu ada beberapa poin di sini dalam firman yang harus kita perhatikan. Tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berjalan di tengah orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan dia lakukan siang dan malam. Apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Seperti pohon yang berada di aliran sungai, dia akan berbuah pada musimnya dan dia akan berhasil. Jadi tadi kita udah sepakati berhasil di sini artinya adalah berhasil dalam Tuhan, yaitu berdampak, menjadi berkat bagi sesama. Jadi manusia yang menginspirasi. Jadi asal kita ingat dia, kenangan yang baik yang kita dapat tentang dia, baru happy ending. Jadi teladan tadi Bu ya. Happy ending. Seperti 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi memelihara iman sampai akhir, Pak. Itu udah puncaknya setia ya. sampai akhir. Setia Inilah sampai puncaknya ya. Okay. Setia sampai akhir. Terima kasih, bagus tadi ya yang didapat. Kalau Pak Dompak nih, apa yang didapat tadi Pak? Yang saya dapat itu takut akan Tuhan karena itu adalah pondasi. Pondasi ya. Pondasi sangat pondasi pondasi ya. banget. Pondasi banget Ya, untuk membangun anak-anak kita ke depan, kita harus menjadi role model buat mereka menjadi takut akan Tuhan sehingga kita menjadi anutan mereka, contoh mereka. Saya teringat dengan perkataan firman Tuhan di Mazmur 112. Anak orang percaya akan perkasa di bumi. Itu karena mereka takut dan percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ini apa yang ditangkap dan didapat dari tamu kita kali ini. Pertanyaan berikutnya nih, ya Bapak Ibu. Tadi udah jelas nggak langkah-langkah atau unsur-unsur apa saja dalam merintis ya kesuksesan anak tadi? Ya, siapa dulu nih? Tadi kayaknya Bu Lin udah nyebutin tuh. Tapi mungkin kita satu-satu akan membahas, tapi belum experience ya, masih dengan apa itu ya.
Ada 4 kalau nggak salah. Iya. Ya. Saya dulu apa Ya, siapa? silakan. Atau siapa dulu? Ya. Boleh. Tadi ada beberapa poin yang Ya. kita perhatikan Ya. untuk membuat anak berhasil itu. Pertama adalah takut akan Tuhan. Ya. Nah, gimana Bu takut Takut akan Tuhan ini kadang-kadang apa ya, memang benar harus kita terangkan apa, karena ada kata takutnya itu loh Pak. Ya. Jadi jangan sampai salah deh ya. jangan sampai salah dikirain Tuhan itu angker Oh, atau apa gimana ya Pak ya. Ini yang penting Jadi nih. kadang-kadang kalau sama anak saya bilang takut akan Tuhan itu begini. Kamu itu jangan berbohong. Kamu itu jangan mencuri. Kamu harus takut kepada Tuhan yang tidak kau lihat. Berarti menyegani gitu ya. Iya, Menghargai maksudnya ya. jangan dia Respect gitu ya. jangan dia takut karena ada orang. Oh. Yang paling penting ada Tuhan yang melihat dia gitu ya. Ya. Jadi cara untuk menanamkan takut akan Tuhan ini menurut saya sih salah satu tadi khotbah yang dibawakan Pak Jul itu ada saat teduh. Kedua, Oke, mungkin yang kedua Pak ini nih gantian Bu. Oh, gantian. Ya, yang kedua tadi kalau nggak salah apa Pak ya, memiliki mimpi ya. Mimpi. Mimpi, Gimana ya. Pak? Menurut Bapak Ya. yang tangkap tadi apa seperti apa tadi? Yang memiliki mimpi ini yang agak kita susah untuk sampaikan kepada anak-anak kita, karena mereka berpikir Bapak dulu kan orang dulu, kami sekarang ini ya mereka maunya semua instan, nggak mau menikmati proses. Kalau kita orang-orang tua dulu kita tidak melihat hasil, tapi menikmati proses dan itu berhasil. Ya, gitu. ya, ya. Itu poin yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, Ya. biar mereka punya mimpi yang besar ke depan. Ya, saya teringat dengan Mimpi yang besar Pak ya. mimpi yang besar ya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu itu kalau menjadi berhasil ke depan, takut akan Tuhan itu fondasi yang tadi. Punya mimpi yang besar, ya kamu harus menggrade dirimu sekarang, apa yang tujuanmu ke depan. Ya, tujuan Jadi, ya. itu yang sangat Jadi penting. mimpi itu sebenarnya tujuan dia, Ya. keberadaan dia Ya. gitu ya. Tujuan dia ke depan. Ya. Jadi enggak, kita sebagai orang tua harus mengawal tujuan dia ke depan. gitu. Ya, ya. Biar ini betul-betul berhasil Ya. seperti yang kita harapkan. Ya, gitu, ya, Pak. ya. Tapi Bapak setuju ya orang anak-anak harus memiliki mimpi Pak ya? Iya. ya Agar terarah ya, agar Betul. jelas ya. Yang ketiga Bu, yang ketiga itu tadi berani dan jujur, apa itu Bu? Berani dan jujur yang Ibu tangkap tadi. yang saya tangkap itu berani dan jujur. Jujur di sini ya kita harus apa ya, harus berani mengatakan satu kebenaran walaupun itu pahit ya. Dan ini agak susah ini biasanya susah nih. ini, susah. Kadang-kadang kita kan menganggap ada sesuatu yang salah, Ya. cuma karena ini untuk menyelamatkan orang sehingga kita anggap kebenaran. Tapi enggak, sebenarnya katakan salah kalau salah, katakan benar kalau Ya. benar. Jadi dari sini intinya, jadi kita jujur. Jujur ya. Itu eh, berat tapi emang harus seperti itu Bu, harus, ya. baru berani. Wow. Ya, bagaimana kita mencapai mimpi kita, bagaimana kita mencapai visi kita kalau nggak ada keberanian. Oke. Walaupun Ya. kita pinter, tapi kalau kita tidak berani Hanya, tampil, ya. itu sama juga bohong ya Sama Pak ya. juga bohong ya, nggak seperti Hanya mimpi pemain aja belakang ya. doang. Hanya ngawang-ngawang aja ya berarti. Iya. Ya. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, tapi ada jujur, tapi mungkin ditambahin Pak. Jujur tadi kalau berani juga nggak ada jujur juga bahaya tuh katanya Pak. Iya, Ya. jujur ini kadang gini loh Pak. Ya saya poinnya tadi, kita sebagai orang tua harus role model buat mereka. Role model. Jujur, ya kita harus, ya contoh soal Ya. ya. Ada telepon masuk. Itu Ya, yang sering. Orang tua katakan, Jangan. karena itu dari orang, jangan bilang ada saya gitu. Itu- ini nggak bagus gitu. Ya, Berarti kita sudah menanamkan tidak ya. menanamkan yang baik kepada anak Iya, kita. iya. Pondasi kita sudah nggak benar. Benar. Ya, itu Jadi saya katakan role model itu kita dulu kan harus jujur dilihat anak-anak kita Ya. sehingga mereka bisa Ya. mengikuti ke depan. iya. Jujur itu seperti apa Seperti gitu itu loh, ya. Pak. Nah, yang keempat tadi ya, rajin. Nah, gimana yang apa yang Bapak tangkap nih mengenai rajin nih? Atau Ibu? Ya, Kalau yang saya tangkap mengenai rajin ya, Iya. bekerja keras bekerja gitu. keras. Ya. Untuk mencapai sesuatu ya Ya. pasti
harus bekerja keras lah ya. Nggak bisa santai-santai gitu. Nggak bisa santai-santai. Ya, ya. Anak-anak sekarang kan kebanyakan instan, Pak. Apa-apa mereka udah tanya sama searching Google. Kan di sana sudah mau ada jawabannya, Pak. Jadi rajin itu jadi agak gimana gitu loh saat ini. Iya. Itu memang jadi tantangan kita bersama ya. Iya, tantangan. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu berdua nih, ya tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan ada 4 hal tadi ya, bagaimana untuk merintis kesuksesan anak ya. Bagaimana menerapkan satu persatu, Pak, di dalam rumah, bisa sharing ya kepada pemirsa apa yang Bapak dan Ibu lakukan melaksanakan 4 hal ini ya. Mungkin dari pertama mengenai takut akan Tuhan. Seperti apa sih yang Bapak tanamkan takut akan Tuhan di dalam rumah? Mungkin siapa Bapak atau Ibu ya? Kalau kita sih mengenai takut akan Tuhan ini kita tanamkan ke anak-anak ya. Kebetulan keluarga saya itu termasuk ada ibadah ya Pak ya. Oh, ibadah ya. Tiap bulan. Ibadah keluarga ya. Ibadah keluarga selalu kita buat. Kadang-kadang retreat keluarga. Mesbah doa dalam keluarga. Retreat keluarga ada. Ada. Jadi kita kalau liburan itu kita selalu bikin retreat. Jadi segala kegiatan keluarga saya ya. Gitu ya. Jadi segala kegiatan yang ada di sana itu semuanya hampir berhubungan dengan Alkitab. Karena bagus banget contoh nih. Mudah-mudahan itu menginikan tertanam di hati mereka gitu ya. Ada seperti Bapak Ruh juga bikin lomba baca Alkitab dari Perjanjian Baru. Nanti ya dikasih hadiahnya lah biar mereka semangat gitu ya. Jadi jadi kita juga sih mencoba juga, kalau saya sebagai seorang ibu ya mencoba juga tanamkan sama anak-anak. Kalau saya sedang berdua sama mereka, kasih sedikit firman Tuhan. Berarti dalam setiap aktivitas ya. Aktivitas. Ibu tanamkan ya. Misalnya saya sedang pergi sama putra saya yang paling besar, dia bawa mobil, saya akan selalu ingatkan. Bukan firmannya langsung, tapi apa aplikasinya dalam kehidupan ya. Anak begini ya, kamu itu harus jadi terang, harus jadi berkat. Karena itulah yang Tuhan utamakan, tidak sombong. Karena apa yang ada padamu sekarang harus kau syukuri dan mengucap syukur, dan itu semua titipan. Jadi cara-cara seperti itulah yang kita bikin bagi mereka biar mereka maksudnya terapkan dalam di rumah ya. Bagus sekali ya. Jadi setiap kegiatan ini selalu diingatkan akan firman Tuhan, selalu diingatkan tuntunan Tuhan, jalan Tuhan ya Bu ya. Iya, jadi ada mereka juga ada ketergantungan sama Tuhan ya. Jadi pernah satu ketika begini, memang sih di rumah itu dikit-dikit kita ke Tuhan ya, karena memang ya Tuhan pemilik kita ya. Jadi saya selalu tanamkan, saya agak sering berdoa syafaat anak-anak saya ya, untuk suami saya. Satu ketika saya sakit ini Pak, jadi waktu saya sakit saya tidur, anak saya yang paling besar itu tidur di atas saya. Saya bilang, jangan Kak, jangan tidur, mama sakit. Lagi ngapain? Saya sedang berdoa sama mama. Jadi dia ternyata mendoakan saya, tapi dia malu menunjukkannya. Jadi maksudnya itu. Jadi sudah ini ya, ibu sudah nanamkan, itu bertumbuh tuh, berbuah tuh kepada anak ibu. Itu suatu contoh yang baik ya. Jadi kita tanam, kelihatan buahnya. Iya, mungkin itulah ya kebiasaan yang bagus, baik ya. Bagus. Nah, kalau ibu nih Bu, yang untuk memiliki mimpi visi Bu ya, apa Bu kira-kira yang ibu lakukan kepada anak-anak nih untuk mereka memiliki visi dan mimpi nih? Kalau memiliki mimpi dan visi ini memang agak berat ya, karena kadang-kadang anak-anak itu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, ya lihat nantilah. Lihat nanti ya. Cuma itu yang kita hadapi ya. Untungnya anak saya nomor 2 itu mulai dari kecil saya lihat dia sudah punya cita-cita. Pertama dia waktu umur 5 tahun itu saya tanya, cita-citamu apa Bang? Mau jadi pelukis jalanan. Akhirnya dia di kelas 6 saya tanya lagi, cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi pelukis internasional. Berarti masih, tapi ininya cita-citanya masih ya, tetap masih, tapi ada perubahan dari jalanan menjadi internasional. Bagus tuh, berarti meningkat. Meningkat. Di SMP saya tanya, cita-citanya apa Bang? Enggak melukis lagi, tapi mau jadi arsitek. Tapi masih satu ini ya, satu keluarga lah ya, gambar gitu ya. Masih satu gambar lah ya. Jadi saya memang jangan takut bercita-cita.
jangan takut. Tapi ya seperti firman Tuhan memang sih mengatakan anak itu sebagai anak panah di tangan pahlawan ya. Harus ditajamkan, harus diluruskan, lalu diarahkan baru dilepaskan gitu Pak ya anak panah ya. Jadi emang pahlawan di situ adalah kita sebagai orang tua. Betul. Agak sulit memang kita menginikan anak-anak ini tapi ya sesuai dengan kemampuan kita, maksudnya kita udah tahu dia senang melukis, kita coba dia masukkan ke kursus melukis. Iya, itu salah satu contoh ya. Itu salah satu contoh, mengarahkan. Jadi dan sekalian menguji apakah memang benar-benar dia di situ gitu ya. Iya, betul. Kalaupun dia di situ akan meningkat ininya keahliannya ya. Iya, saya lihat sih dia sampai SMP agak masih konsisten di gambar gitu. Tapi memang harus didoakan terus Ibu ya. Iya, betul. Sampai dia firm gitu ya, itu akan melesat nantinya. Iya. Kalau Bapak mau tambahin atau bagaimana untuk ada tambahan untuk memimpi visi ini? Iya, saya pikir ini harus kita jemaat Tuhan semua GKA ini harus menjadi kesepakatan kita bersama untuk anak-anak kita ini menjadi tunas-tunas baru yang menjadi andalan kita. Saya sangat teringat dengan khotbahnya Abuna yang menyatakan Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga di situ berbicara tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan. Dan yang diharapkan di hari ketiga itu adalah tumbuh-tumbuhan itu menjadi tunas-tunas baru. Dan ayat selanjutnya yang terakhir dikatakan di situ itulah mujizat yang pertama. Pak Yusuf pernah disampaikan dalam khotbahnya mujizat yang utama. Jadi keluarga itu adalah fondasi mujizat yang utama yang Tuhan sampaikan di muka bumi ini. Sehingga anak-anak tunas-tunas muda ini akan menjadi tunas-tunas yang sungguh berhasil dan kita harapkan ke depan. Jadi sangat-sangat teringat dengan pernyataan dari kisah Agustinus Pak. Kisah Agustinus, dia semua yang jahat di mata Tuhan dia lakukan. Tapi ada ibu yang mendoakan dia siang dan malam. Berlutut untuk mendoakan anaknya ini menjadi anak yang berhasil. Tapi ibu ini meninggal, anaknya tidak berubah. Gitu. Dia meninggal tidak berubah. Tapi hasil dari doa ibu ini terlaksana. Di suatu kesempatan dia sudah putus asa sehingga dia minta datang kepada Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Agustinus menjadi bapak gereja dan yang mendoakan itulah Santa Monica yang dikenang oleh gereja Katolik sampai sekarang menjadi santa dan Agustinus menjadi santo. Yang saya mau kita katakan kepada kita, generasi GKA akan menjadi berhasil kalau bapak dan ibunya menjadi pahlawan doa buat anak-anaknya. Sehingga apa yang kita dambakan dan kita harapkan tunas-tunas muda ini akan menjadi melesat ke depan menjadi orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang berhasil. Sharing sebenarnya adalah kuncinya di sinilah doa ya, doa orang tua terus mendoakan untuk mereka menjadi apa gitu ya, doakan mimpi-mimpi mereka, visi mereka. Nah, yang ketiga berani dan jujur. Apa nih yang Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak untuk mengajarkan berani dan jujur nih? Kira-kira sudah seperti apa gitu? Iya, kalau berani ya. Kita memang keluarga saya termasuk orang yang tidak pedean Pak, kurang percaya diri. Itu ada bibitnya. Tapi Bapak Ruth ini mengajarkan terutama adik-adik saya untuk berani melalui mesbah keluarga. Jadi saat teduh, dia akan menunjuk mereka berdoa. Dia akan menunjuk mereka membaca firman Tuhan. Dia akan menunjuk mereka untuk berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan mulai dari situ mereka agak berani, mulai berani mereka di tempat perkumpulan mereka sampai ke gereja, terus mendorong gitu ya, terus sehingga mereka berani dan sampai sekarang ini bukan kita adik-adik saya itu sudah cukup pintar untuk berkhotbah.
Dan mereka Sudah berani tampil, tampil ya, berani berkhotbah, ngomong, ngomong. Gitu ya, ya. Dan mereka juga pimpinan di instansi. Oh. Jadi dari situ mulai. Jadi itu dia harus ditanamkan memang Ya. mulai dari rumah masalah keberanian itu ya, Pak ya. Iya, betul, dari rumah. Iya, benar, dari ya. rumah. Jadi kita memang selalu bilang nggak apa-apa salah. Ya. Kan cuma di rumah. Ya. Nanti kita koreksi. Ya. Nah, daripada di luar Nggak salah. pernah orang bisa sempurna gitu Bu ya. Iya. Ya. Terus masalah kejujuran. Kalau jujur itu memang modal utama. Harus jujur, apapun yang terjadi harus jujur. Ya. Jadi ya tentang ya itu hal-hal kecil yang kita kadang-kadang kita buat masalah kembalian uang memang ya. Ya. Kebetulan anak-anak ini memang bukan tipe orang yang ini dengan uang, mereka itu nggak terlalu peduli dengan Nggak terlalu, uang. ya, Yang penting ya. kebutuhan mereka tercukupi itu Ya, aja. ya, Jadi ya. kadang-kadang malah begini, dikirain uang kita itu uangnya Pak. Iya. Jadi kalau dia ada kebutuhan langsung main ambil dompet aja. Iya, iya. Tapi bukan karena- niatnya untuk mencuri, Iya. bukan. Karena Tapi, mereka punya paradigma seperti itu ya. Paradigma begitu. Loh, uangmu dari mana, Bang? Ah. Saya ambil dari dompet Mama. Ya tapi ini dong, belajar Ngomong, jujur ya, lah, ya, ngomong, ya, 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 jangan ya, ini. ya. Ya udah, oke. Jadi dari hal-hal kecil Ya, yang ya. harus kita perhatikan Ya. sehingga mereka juga dipercayakan hal-hal yang besar gitu, Pak. Ada tambahan dari Pak Dopak mengenai berani dan kejujuran? Kalau Yang di tadi rumah, Bu Lina ya. katakan, ya saya untuk menjadi anutan mereka Ya. dalam keberanian. Karena saya katakan kepada adik-adik saya dan saat ini kita bikin mesbah doa Pak. Ya. Ada 4 keluarga kita yang kita rutin retreat keluarga dan generasi kita anak-anak ini sekarang udah terbiasa bawa pujian, doa syafaat dan penyembahan. Gitu. Ya. Jadi ini kita ajar mereka. Ya. Dan tema kita untuk tahun ini kamu anak hebat. Oh, iya. Ya, kamu anak hebat. Kamu Jadi anak sudah hebat. kita tanamkan kepada mereka bahwa kamu itu hebat. Ya. Jadi waktu itu istri saya yang bawa renungan kamu anak hebat dari Yeremia 1 ayat 5. Ya. Dikatakan di situ kan bahwa sebelum Belum kamu ada. kamu ada di janin ibumu, aku sudah mengenal kamu. Ya. Itu bukan cuma berbicara kepada Yeremia, berbicara juga kepada kita orang percaya kepada itu. Ya. Bahwa kita sudah dikenal sebelum ada di janin ibu kita. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka harus berani. Kamu ini punya keunikan khusus loh, karena Tuhan telah mengenal kamu sebelum kamu dikandung oleh ibumu. Ya. Kan? Ya. Jadi anak hebat ini menjadi tema kita di tahun ini kepada generasi kami, Pak. Ya, jadi memberikan motivasi Pak ya, Ya, ya. kepada anak ya, berdasarkan firman Tuhan ya untuk berani. Baik, yang terakhir ya mengenai kerajinan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu terapkan nih untuk rajin kepada anak-anak gitu ya? Ini yang agak susah zaman sekarang. Ya. Ada istilah sekarang mager. Mager. Saya kira ini mager apa ya? Malas gerak. Oh gitu. Saya memang termasuk susah nih Pak menerapkan ini ya, karena ya. kadang-kadang sebagai seorang ibu kalau saya suruh berulang-ulang tidak didengar, akhirnya saya lakukan sendiri daripada Marah-marah, emosi kan ya. gitu ya Pak ya. Jadi tapi ini kesulitan yang dihadapi bersama. termasuk kesulitan, tapi kita tetap mencoba ya. Ya, ya. Maksudnya Ya. coba bikin misalnya kamu harus rapikan tempat tidurmu. Saya biarkan Paling aja tidak begitu. gitu ya. Cuci piringmu, minimal piringmu yang kau cuci. Ya. Apa yang berantakan di depan matamu coba kau inikan. Ada care dia ya. Iya, ada care gitu Ya, sehingga ya mungkin itu akan membuat dia agak rajin sedikit lah Ya, Pak. ya. Jadi Ya. kadang-kadang masalah rajin Ya, ini itu agak memang tantangan yang tapi tetap harus diusahakan. harus gitu, Bu, ya. diusahakan. Ya. Dari Pak Dompang ada tambahan untuk kerajinan Ya, ini kepada tadi anak-anak? saya Ya. sudah katakan waktu di poin ketiga, rajin itu harus kita betul-betul buat tugas buat mereka. Oh iya iya. Tugas ya. kita harus perhatikan betul-betul nggak itu dilakukan kan. Ya. Harus care kepada apa yang kita telah buat ke aturan kepada mereka Pak. Jadi Ya. umpamanya anak yang pertama tanggung jawabmu adalah cuci piring, anak kedua tanggung jawabmu merapikan
di rak sepatu. Memberikan Dan tanggung itu jawab. kita ulang-ulang Ulang-ulang, untuk ya. mereka Betul. bisa menjadi habit mereka Habit gitu loh. ya. Itu kan Iya. membangun karakter mereka Karakter, ya. ya. Jadi sudah terbiasa gitu Pak ya. Saya Yaitu kira itu, dan itu kita harus lihat. kontrol ya, monitor Kontrol. ya, nggak hanya dilepas gitu aja Iya. Pak ya. Good ya. Saya kira itu. Itu suatu contoh yang baik ya dalam membangun. Kelihatannya remeh tuh Pak ya, tapi Iya. sebenarnya itu masalah membangun karakter ya, Iya. bukan masalah besar atau ininya kelihatan hasilnya. Bukan masalah tapi, pekerjaannya, Pak, ya. Karakter ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu kesaku sebelumnya, yakni dalam topik kekuatan seorang istri. Pertanyaan pertama yang disampaikan adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan anak yang terkadang bertanya sesuatu yang masih belum sesuai dengan usianya. Ini ada sharing dari Ibu Nova Bekasi, dikatakan ada 2 teknik menjawab yang perlu diketahui para orang tua. Karena tidak semua pertanyaan tiba-tiba dari anak-anak yang bisa langsung dijawab atau tidak sepenuhnya jawabannya tepat. Tapi yang penting tidak panik atau bingung, tapi ada kehangatan dan kelembutan dalam menjawabnya. Adapun teknik tersebut adalah 1, bertanya balik atas pertanyaan tersebut kepada mereka, karena dari jawabannya kita bisa mengetahui background sebenarnya kenapa anak itu bertanya. Sehingga kita cukup menimpali, menambah kurangkan dari jawabannya sesuai dengan pengetahuan orang tua. Sehingga cara ini juga sekaligus merangsang anak-anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Yang berikutnya tidak langsung menjawab, tetapi menuntunnya bersama-sama mencari jawabannya lewat sumber-sumber yang dipercaya. Dengan demikian kita juga mengajarkan kemampuannya untuk mandiri. Untuk pertanyaan kedua, ya, atas kesulitan yang dihadapi oleh tamu kita, bagaimana cara yang tepat untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak supaya bisa mendapatkan pasangan yang tepat? Kembali dari sharing Ibu Nova Bekasi, mencari pasangan bukan karena sudah cocok ya, karena ini proses dan perjuangan panjang. Tetapi memiliki nilai ya atau iman dan tujuan, purpose yang sama sehingga mudah berkomunikasi. Mencari pasangan bukan karena dia baik ya, karena belum kelihatan aslinya ya, tapi memiliki karakter yang kuat seperti rajin dan jujur ya. Dan juga bukan karena fisik atau cantik tapi rendah hati, inner beauty ya. Jadilah yang berikut, jadilah terlebih dahulu menjadi orang yang seperti engkau harapkan atas pasanganmu kelak. Jadi kalau kita mau berharap itu, kita juga harus sudah melakukannya lebih dulu ya. Karena itu juga mungkin harapan pasangannya gitu ya. Demikian sharing dari Ibu Nova Bekasi yang juga dapat saudara lihat pada kolom komen YouTube Kesaku tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau, dan bagi saudara yang ingin menambah pengalamannya, silahkan dapat mengisinya di kolom komen Kesaku tersebut. Selanjutnya adalah sesi berbagi solusi, di mana saya berikan kesempatan kepada tamu kita kali ini, Bapak Ibu Dompak, untuk menyampaikan masing-masing 1 pertanyaan kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku atas kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini. Dipersilahkan, siapa dulu? Ibu dulu, ya silakan Bu, sampaikan Bu. Yang mau saya tanyakan Ya. Kadang-kadang di saat kita mendidik anak-anak kita ini, kita sudah lakukan berbagai upaya yang kita bisa ya. Misalnya kita juga udah buat mesbah keluarga, kita juga udah tuntun mereka, kita arahkan mereka. Tapi di perjalanan waktu banyak hal yang tidak sesuai yang kita lihat. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana menciptakan anak menjadi anak yang berkarakter, yang punya attitude, peka akan situasi dan kondisi. Karena saya lihat anak-anak sekarang itu attitude-nya itu kurang Pak, sikapnya itu kurang. Misalnya ada keluarga datang, nggak langsung menyapa itu, cuek aja. Jadi zaman sekarang itu cueknya itu besar gitu loh Pak. Baru tidak peka dengan situasi. Kadang-kadang kita itu udah capek gitu sebagai orang tua, tapi yang satu gimana, yang satu gimana. Jadi kita kadang-kadang daripada kita panggil sampai berulang-ulang kali jawabnya ya sabar, akhirnya kita lakukan sendiri. Jadi ini termasuk tantangan kesulitan juga dalam keluarga, walaupun
istilahnya hal kecil, tapi saya rasa Itu mulai dia- dari sekarang harus kita Ya. tanamkan ya hal-hal betul. yang baik biar mereka akhirnya nanti menjadi manusia yang berkarakter dan untuk melengkapi keberhasilan mereka gitu kan Pak Saya ya. yakin ini juga masalah yang dihadapi oleh pemirsa Kesahku ya. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Dompak. Kira-kira apa Pak? Tadi kita sudah sampaikan banyak hal Ya. tentang bagaimana anak ke depan Ya. untuk menjadi sukses. Ya. Yang menjadi interpoint yang saya boleh sampaikan kepada jemaat di sini adalah kadang zaman kita sampaikan akan ke mereka Ya. bahwa saya dulu begini, Ah, begini, ya. sehingga hasilnya ini. Gitu. Ya. Anak-anak itu kadang tidak peduli dengan kadang menjadi pertanyaan buat mereka, itu kan beda zaman kita kan. Ah. Saya sih mengharapkan anak-anak ini punya fighting spirit, Oh, oke. semangat juang gitu loh. Fighting spirit. Karena Ya, ya. kami ya kita sebagai orang tua yang 50 tahun ke depan, yang 50 tahun ke atas, ya. yang datang ke Jakarta berjuang, Ah. karena kita punya fighting spirit yang kuat Ya. untuk berjuang sehingga kita bisa ada sampai saat Iya, ini. ya. Di samping kita katakan tadi fondasinya takut akan Tuhan, Ya. tapi juga ada fighting spirit Ya. yang kita harus ada Ya. dapatkan dari anak-anak kita yang ini menjadi pertanyaan buat jemaat, Ya. bagaimana kita mendiskusikan semangat juang kita yang dulu untuk boleh mereka contoh, ya. Menggerakkan contoh. mereka ya. Iya, Oke. iya, Ya. itu Pak. Ya, itu rasanya pertanyaan yang bagus yang perlu mendapatkan jawaban gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus pemirsa Kesahku untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesahku ini yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesahku berikutnya. Di mana hal ini dapat menjadi referensi, solusi, bahkan berkat bagi keluarga-keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesahku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita Bapak Dompak Silitonga, Terima kasih Pak. kepada Ibu Lina Hutapea Terima kasih Pak. yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kita kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Kesahku. Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.